345. JDMPS 3. Salah sangka. Saudara Muhammad Deki Abdullah bin Muhammad Deki Abdullah. Saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan Aliza Jovanka binti Suhanza, yang walinya telah mewakilkan kepada saya untuk menikahkannya dengan engkau, dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang 50.000 rupiah dibayar tunai. Ucap penghulu. Saya terima nikah dan kawinnya Aliza Jovanka binti Suhanza, dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang 50.000 rupiah dibayar tunai. Ucap Deki. Bagaimana saksi? Sah? Tanya penghulu. Sah. Jawab saksi. Alhamdulillah. Semua orang mengucap syukur karena acara itu berjalan dengan sangat lancar. Sementara Deki dan Aliza sama-sama meneteskan air mata harunya. Aliza kemudian mencium punggung tangan Deki, sementara Deki mencium kening Aliza cukup lama. Melihat adegan itu, semua orang kompak memutar bola mata dengan malas. Lebay, lebay. Teriak Riken. Bucin, bucin. Timpal Sean. Aliza jadi tersipu malu mendengar ledekan para adik iparnya itu. Sekarang tanda tangan dokumen pernikahannya ya, ucap penghulu. Deki dan Aliza kemudian menandatangani semua dokumen yang perlu mereka tanda tangani. Kenapa, Re? Kamu gitu amat lihatin Deki sama Aliza? Tanya Reno. Aku bisa merasakan kalau Deki sedang bahagia saat ini. Sangat berbeda saat dia pertama keluar tadi. Jawab Raki. Kamu benar. Aku juga turut bahagia buat mereka. Kita yang paling tahu bagaimana perjuangan cinta mereka hingga sampai ke titik ini. Ucap Reno. Tuh. Raki menunjuk Rio dengan bibirnya hingga membuat Reno jadi menoleh ke arah sahabatnya itu. Masih aja dia terpesona dengan polwan itu. Ini sangat bahaya, Re. Bagaimana kalau gadis itu jadi kelemahan dia, sehingga dia jadi buka mulut tentang dunia kita? Kita bisa membusuk di penjara sampai mati. Ucap Reno setengah berbisik. Aku nggak tolol. Lagi pula jatuh cinta tidak dilarang. Tapi aku pastikan, aku belum ke tahap kehilangan akal. Ternyata Rio mendengar bisik-bisik dari kedua sahabatnya itu. Sebenarnya boleh-boleh aja sih kamu deketin dia. Tapi sebelum itu, kamu pikirkan dulu apa tujuan akhirnya. Karena semua orang yang berpacaran pasti punya tujuan akhirnya. Kalau cuma buat happy, jalan, makan, mesum, lalu kemudian putus. Buat apa? Lagi pula kamu pikirkan juga, apa kamu pantas buat dia? Tanya Reki. Sialan. Emang aku buruk rupa, hingga aku nggak pantas buat dia? Tanya Rio. Bukan masalah paras. Tapi saat ini kamu belum punya usaha. Minimal usaha yang menutupi pekerjaanmu sebenarnya. Itulah sebabnya aku mulai membangun perusahaanku. Aku menuruti saran Deki, meskipun aku tidak suka dunia perkantoran seperti itu. Jawab Reki. Benar juga. Kalau menurut kalian usaha apa yang bagus buat nutupin kerjaan kita? Tanya Rio. Iya, aku mendadak kepikiran juga. Kita nggak mungkin selamanya bergelut di dunia hitam. Terutama saat punya anak dan istri nanti. Ucap Reno. Usaha apa aja? Toh modal usahanya tidak jadi masalah. Ucap Reki. Tapi kalau usaha mau jalan, harus banyak konsultasi sama Deki. Ucap Rio. Deki dan Aliza terlihat sedang sungkem dengan kedua orang tua mereka. Tangis haru mengiringi keduanya. Opa, terima kasih. Ucap Deki sembari memeluk Reki dengan erat. Semoga pernikahan kalian dilimpahi kebahagiaan. Cepatlah buatkan Opa cicit yang banyak. Ucap Reki sembari menepuk-nepuk punggung Deki. Opa, katakan padaku, bagaimana resep supaya bisa punya anak langsung 3 September RT Opa? Bisik Deki yang membuat Reki jadi terkejut. Mana bisa diresepkan hal seperti itu? Itu semua takdir Allah. Bisik Reki.
Opa jangan bohong. Opa kan nggak punya keturunan kembar, tapi bisa buat Oma hamil kembar ketiga. Coba Opa ingat-ingat, apa saja yang Opa lakukan di masa lalu? Bisik Deki. Opa membeli lingerie lebih dari sekodi dalam sebulan. Jadi tiap malam Oma memakai lenser yang berbeda-beda. Bisik Reki sembari terkekeh. Apa itu sungguh ampuh? Tanya Deki. Has, kecilkan suaramu. Kalau kedengaran Oma, bisa nggak dapat jatah? Ucap Reki setengah berbisik. Bisik Opa. Udah tuir kali Pak, kok masih gituan aja? Ucap Deki setengah berbisik. Itu kebutuhan. Nanti saat seumuran Opa kamu akan mengerti. Ucap Reki. Ihem, apa sih yang kalian bicarakan? Kok dari tadi bisik-bisik? Tanya Anissa dari arah belakang. Tahu nih, dari tadi aku kan belum kebagian sungkem sama Opa. Ucap Aliza. Biasa urusan sesama lelaki. Jawab Deki. Aliza kemudian sungkem pada Reki dan juga Anissa setelah sebelumnya pada mertua dan kedua orang tuanya. Selamat ya, De. Semoga pernikahan kalian langgeng. Ucap Reki Hawiranata. Makasih ya. Moga kalian bertiga cepat nyusul juga. Khususnya kamu gak usah lagi mikirin calon kakak iparmu itu. Ujar Deki. Heis malah bahas itu lagi. Gumam Reki namun masih bisa didengar oleh Deki hingga membuat pria tampan itu terkekeh. Ini dengar-dengar gak ada resepsi ya? Katanya kamu gak mau diadakan resepsi. Ledek Reno. Enggak. Siapa bilang? Aku akan adain pesta resepsi 3 hari 3 malam. Dan disiarkan langsung di semua stasiun TV nasional. Jawaban Deki langsung mendapat putaran bola mata malas dari seluruh keluarganya. Kemarin-kemarin aja katanya mau ijab kabul aja. Kenapa sekarang berubah? Ledek Regen. Jangan banyak bacot. Kalian harus bekerja keras untuk membuat keinginanku tercapai. Besok sewa semua stasiun TV untuk menayangkan acara resepsiku. Kecuali stasiun TV khusus berita. Pokoknya aku ingin acara resepsi itu diadakan 3 hari 3 malam di malam hari. Beli Mas Antam 5 gram sebanyak 10.000 buah sebagai souvenir untuk tamu undangan besok malam. Ucap Deki. Amar, aku tugasin kamu buat cari lingerie 2 kodi dengan warna dan motif berbeda-beda. Ucapan Deki malah membuat mata semua orang melotot, termasuk Aliza. Sementara Reki jadi menepuk dahinya karena kepolosan cucunya itu. Buat apa sebanyak itu? Gak mau ah. Malu bang, antara aku dikira maniak? Tanya Amar. Oh, aku baru tahu kalau kamu itu melahai di ranjang. Ledek Deki yang membuat semua orang tergagah. Mana ada begitu? Mas jangan. Buktikan dong. Justru dengan begitu orang mengira kamu itu jantan. Ucap Deki. Mas nyebelin banget nih. Dia yang mau tempur. Kenapa aku yang kena? Amar. Memberengut. Aku baru tahu ada sisi konyolnya ini bocah. Ucap Rio sembari tergagah. Abang kenapa bahas yang begituan di depan orang? Malu kali bang. Bisik Aliza. Ini demi kebaikan kita. Jawab Deki. Kebaikan kita? Aliza kebingungan. Nanti akan aku kasih tahu. Ucap Deki sembari mengedipkan mata. Ya sudahlah. Akhiri semua omong kosong. Ayo dihaturi buat menyantap makanannya. Ucap Rifki. Alexander tampak menatap Suhanza yang tangannya tampak bertaut di lengan Dehen. Pria parubaya itu kemudian menghampiri Suhanza dan Dehen untuk mengakrabkan diri. Apa kabar kalian? Tanya Alexander sembari mengulurkan tangan pada Dehen. Baik. Jawab Dehen. Terima kasih karena kalian menyempatkan waktu untuk menghadiri acara pernikahan ini. Ucap Alexander. Apa yang kamu katakan? Aliza putri kami juga.
Tentu saja kami akan datang. Ucap Suhansa. Suhan, di hadapan Dehen aku ingin minta maaf atas kesalahanku di masa lalu. Mungkin saat ini aku diberikan kesempatan bicara sama Tuhan. Mungkin kejadian masa lalu di antara kita kamu sangat menyesalinya. Tapi aku tidak menyesalinya sama sekali. Ucap Alexander. Sudahlah, Lex. Itu semua sudah jadi masa lalu kita. Sekarang kamu sudah bahagia dengan hidupmu, begitu juga dengan aku. Apapun yang kamu lakukan di masa lalu, aku sudah memaafkan dan sudah berdamai. Ucap Suhansa. Terima kasih. Mendapat maaf darimu akan membuat hidupku tenang. Sekarang aku sudah tidak merasa bersalah lagi. Putri kita juga sudah menjadi orang hebat, mandiri, dan bertanggung jawab. Kalian berdua sudah sukses mendidiknya. Mendengar ucapan Alexander, Suhansa dan Dehen jadi malu sendiri atas apa yang mereka lakukan lada Aliza di masa lalu. Lalu apa kamu akan tetap menetap di Amerika? Tanya Suhansa. Aku sudah tua. Aku tidak mau mati seorang diri. Sekarang aku sudah punya anak. Tentu saja aku sangat ingin dekat dengan anakku. Mungkin aku akan mengurus izin tinggal di Indonesia. Atau bisa jadi merubah kewarganegaraanku. Jawab Alexander. Ide yang bagus. Mungkin itu tidak akan membuatmu kesepian. Ucap Suhansa. Seharusnya begitu. Apalagi saat Aliza melahirkan banyak cucu untuk kita. Ucap Alexander sembari tergagah. Ayo kita menikmati hidangan dulu. Ucap Dehen. Mari. Ucap Alexander. Melihat semua orang sibuk menikmati hidangan yang disediakan, Aliza menarik Deki ke salah satu kamar tamu yang ada di bawah. Deki dengan kaki sedikit pincang mengikuti langkah kaki Aliza. Sayang, ada apa? Ini belum malam, tamu juga masih banyak. Tanya Deki dengan konyol. Apa yang abang pikirkan? Aku cuma mau tanya, kenapa abang tidak menjaga kakiku dengan baik? Kata Umi kaki abang keseleo. Abang kan sudah janji mau jaga kakiku. Ucap Aliza. Mau bagaimana lagi? Namanya juga musibah. Siapa juga yang mau jatuh? Ucap Deki. Coba lihat. Aku mau lihat seberapa parah kakimu itu. Ucap Aliza sembari berjongkok di depan Deki melihat keadaan kaki suaminya itu. Oh, sakit. Jangan ditekan terlalu kuat, sayang. Itu sangat sakit. Pelan-pelan aja, takutnya bengkak. Ucap Deki sembari meringis kesakitan. Abang diam saja. Biar aku yang bekerja. Abang cukup diam dan menikmati rasa sakitnya. Kalau abang gerak-gerak, tulangnya bisa bergeser. Ucap Aliza. Deki sialan. Siang bolong ramah orang begini masa genjot-genjotan. Gerutu Rio, namun telinganya senantiasa terus mendengar suara dari arah dalam. Buka. Rio hampir saja berteriak saat Reno dan Raki kompak menepuk bahunya. Lo ngapain sih? Tanya Reno yang langsung ditutup mulutnya oleh Rio. Jangan keras-keras. Ada tutorial gratis. Ucap Rio setengah berbisik. Aliza tampak menelusuri tiap tulang dan urat dan tulang Deki yang bergeser. Sayang geli. Jangan diraba-raba gitu dong. Ucap Deki yang membuat wajah Reno dan Raki jadi memerah saat mendengarnya. Gila lau. Ngapain kita nguping? Kerak. Kerak. Akhah, sayang sakit. Jerit Deki yang tertahan saat Aliza menggerakkan tulang kakinya yang bergeser. Anjir! Yang pecah perawankan Aliza, kenapa Deki yang teriak? Terongnya dijepit donat, apa kejepit resleting? Ucap Reno yang membuat Reki dan Rio hampir tertawa. Gimana? Enak nggak sayang? Tanya Aliza. Deki menggerak-gerakkan kakinya yang ternyata sudah tidak sakit lagi. Enak banget sayang. Ini benar-benar mantap. Lagi dong sayang. Ucap Deki.
Lagi? Reiki, Rio dan Reno kompak melotot sembari bergumam. Sementara Aliza memijat-mijat kaki Deki. Enak? Tanya Aliza. Enak banget. Jawab Deki. Gua bisa tebak nih. Pasti Aliza lagi di atas nih. Ucap Reno setengah berbisik. Otak kalian benar bebar mesum. Ayo kita ke sana. Gak enak kalau ketahuan keluarga Deki. Ucap Reiki. Kalian aja. Aku mau ke toilet lagi. Ucap Rio. Kenapa? Udah muncul loh. Tanya Reno sembavi tergagah. Udah sana kalian. Ucap Rio. Reiki dan Reno kembali ke meja hidangan untuk menikmati camilan yang ada di sana. Sementara Rio mendekati Arsy yang terlihat sendiri sembari menikmati potongan buah melon. Hai! Sapa Rio. Arsy menoleh ke arah Rio dan mengerutkan dahinya. Siapa ya? Tanya Arsy. Buset, aku nggak dikenali. Padahal baru 2 mingguan nggak ketemu. Batin Rio. Aku Rio, temannya Deki. Kita pernah bertemu sekali waktu acara bakaran di rumah Opa Reki. Jawab Rio. Oh, hanya itu jawaban dari Arsy. Kamu? Sorry, aku kesana dulu. Ucapan Rio terpotong karena Arsy tidak memberikan muka sama sekali padani. Aku jadi tambah gregetan sama ini cewek. Batin Rio. Rio kemudian bergabung sama kedua temannya yang lain. Tidak berapa lama kemudian Deki dan Aliza keluar dari kamar tamu dengan kaki Deki yang tidak lagi pincang. Mereka habis gituan cepat sekali rapinya. Ucap Rio. Apa enak kilat begitu? Timpal Reno. Kalian ini suka sekali ngurusin urusan ranjang orang. Biar aja mereka mau ngapain. Ucap Reiki. Umi, kaki abang sudah sembuh. Ucap Deki sembari menggerak-gerakkan kakinya dengan lincah. Kok bisa? Tadi kan masih sakit. Tanya Kanza. Ini berkat Alizami. Awalnya memang sakit, tapi pas Aliza selesai nariknya, kaki abang jadi nggak sakit lagi. Jawab Deki. Berwakar. Air minum yang Reno dan Rio minum kompak menyembur keluar. Sementara Reiki jadi tergagah melihat ekspresi dari kedua sahabatnya itu. Mamam tuh, capek-capek ngintip, taunya orang lagi ngurut kaki. Ledek Reiki sembari tergagah. Za, lagi-lagi kamu selalu membantu abang. Pokoknya kalian tidak boleh terpisahkan. Ucapkan Za. Jadi kapan acara resepsi diadakan, Mi? Tanya Deki. Kalau menuruti undangan memang besok malam. Jawab Kanza. Baguslah. Aku mau pesta pernikahanku jadi pesta pernikahannya sangat meriah dan spektakuler di tahun ini. Aku mau para gadis berkumpul di acara itu dalam rangka pencarian jodoh. Ucap Deki. Mentang teman-temannya banyak jomblo. Cebik Aliza. Siapa tahu ada yang gol. Ucap Deki. Le, kami pamit ya. Ada kerjaan lain soalnya. Ucap Reiki. Oke, makasih ya. Jangan lupa datang ke resepsi pernikahan aku besok malam. Para gadis berkeliaran di sana nanti. Ucap Deki yang dijawab gelengan kepala oleh Reiki. Satu persatu keluarga Abdullah pamit pulang. Mereka juga sibuk dengan persiapan resepsi besok malam. Sementara Deki dan Aliza kini baru saja tiba di kamar. Bab ke-346, JDMPS 3, Nikmat. Deki menatap wajah cantik Aliza dari pantulan cermin. Sementara dirinya berada di belakang istrinya itu. Kamu sangat cantik hari ini sayang. Ucap Deki. Jadi cuma hari ini saja? Tanya Aliza. Tidak kami selalu cantik di mataku. Jawab Deki.
Daripada gombalin aku terus, mending bantuin aku melepas aksesoris di kepalaku ini. Ucap Aliza. Deki membantu aksesoris terlepas satu persatu dari kepala istrinya itu. Sayang, kenapa kamu meminta mahar sedikit itu? Gak enak sekali dengarnya. Seolah-olah suamimu gak mampu memberikan lebih. Kenapa tidak uang 50 miliar misalnya? Tanya Deki. Buat apaku uang sebanyak itu? Suamiku sudah kaya raya, nanti semua uangnya jadi punyaku. Lagi pula bukankah mahar yang sedikit itu bagus? Aku ingin pernikahanku membawa berkah. Jawab Aliza. Kamu benar. Semua uang dan hartaku adalah milikmu dan anak-anak kita kelak. Kamu harus persiapkan diri, karena sebentar lagi kamu akan langsung hamil anak kembar 3. Ucap Deki. Jangan ngomong sembarangan. Dari mana kita bisa mencetak langsung 3 begitu? Tanya Aliza. Kenapa tidak? Aku sudah minta resepnya dari Opa. Jawab Deki. Resep? Aku baru dengar kalau buat anak ada resepnya. Apa termasuk cara membuatnya juga dicantumkan? Lede Aliza. Kamu jangan meremehkan Opa. Dia sudah membuktikannya. Itulah kenapa Dedi, Umi Aisyah dan Mama Alesya dari hasil anak kembar 3. Ucap Deki. Oh ya? Lalu bagaimana isi resepnya? Tanya Aliza yang jadi ikut-ikutan konyol. Kata Opa, dulu dia menyuruh Oma Anissa pakai lingerie setiap malam. Sebulan bisa menghabiskan sekodi lebih. Jawaban Deki membuat Aliza memutar bola mata dengan malas. Sayang, itu cuma mitos. Kamu lulusan mana sih? Kok hal yang tidak ada hubungannya dibawa-bawa? Tanya Aliza. Kamu lagi alma mater pakai dibawa-bawa segala. Tentu saja ada hubungannya. Lingerie kan memang dipakai pas lagi awok. Jawaban Deki malah membuat Aliza tertawa. Bilang aja modus mau gituan tiap malam, Bang. Gak usah pakai lingerie berkodi-kodi. Dijamin aku akan pasrah tanpa perlawanan. Ucap Aliza sembari mengedipkan mata dari pantulan cermin. Pokoknya aku mau mengikuti jejak Opa. Karena aku nggak mau kalah. Kalah apa, Bang? Tanya Aliza. Kalau Aliza sampai tahu tentang taruhan itu, bisa-bisa Aliza malah nggak mau diajak awok-awok. Bahaya nih, kalau mau cepat jadikan kecebongku harus aktif silaturahmi. Batin Deki. Ye, dia malah melamun. Ucap Kanza. Aku nggak mau kalah dari Opa. Dia aja bisa, kenapa aku nggak? Pokoknya aku mau kamu pakai lingerie tiap malam. Ujar Deki. Iya. Nanti nggak cuma malam aja aku pakai. Pagi, siang, malam. Jadi kita nggak usah ngerjain yang lain lagi. Buat anak aja terus. Ucap Aliza. Aha, itu ide bagus yang. Jadi kayak minum obat 3 kali sehari. Itu pasti membuat anak kita cepat jadi. Ucap Deki yang membuat Aliza memutar bola mata dengan malas. Setelah semua aksesoris terlepas, Aliza juga berganti pakaian. Bruk. Ini sangat aneh. Tidak bekerja berat, tapi terasa capek. Ucap Aliza sembari menjatuhkan tubuh di atas tempat tidur. Mau abang pijat? Tanya Deki. Gak usah. Aku mau pejamin mata aja. Jawab Aliza. Jangan tidur dulu. Sudah hampir zuhur, nanggung kalau mau tidur sekarang. Ucap Deki. Bang, PR abang masih banyak. Sebagai seorang walaf aku tidak tahu apa-apa. Abang harus sabar membimbingku ya. Ucap Aliza. Belajar pelan-pelan ya sayang. Aku pasti membimbingmu sampai bisa. Nanti sesekali abang akan mengajakmu ke pesantren Abdullah. Ujar Deki. Pesantren Abdullah? Ulang Aliza. Ya, itu pesantren punya keluarga kita. Rencananya ingin diperluas lagi cakupan pengajarannya. Jadi tidak hanya akan mengajarkan pada anak-anak ilmu agama, tapi orang-orang dewasa yang berminat pun boleh belajar di sana. Jawab Deki.
Baiklah aku mau, ucap Aliza. Istri pintar, ucap Deki sembari mengusap-usap puncak kepala Deki. Tidak berapa lama kemudian suara azan berkumandang, Deki mengajak istrinya itu sholat berjamaah. Sholat? Tapi aku belum tahu bacaannya, Bang. Aku masih belajar dikit-dikit, ucap Aliza. Tidak apa-apa, latihan dulu. Paling tidak tahu gerakannya. Kamu tunggu di sini, biar aku minta stokmu kena Umi dulu, ujar Deki. Aliza menganggukkan kepalanya sembari tersenyum. Deki kemudian keluar kamar. Setelah menunggu hampir 3 menit, Deki akhirnya kembali dengan membawa sebuah mukena baru untuk Aliza. Sekarang kita mensucikan diri dulu dengan mengambil air wudhu. Nanti akan abang kasih tahu caranya, ucap Deki. Aliza menganggukkan kepalanya. Deki dan Aliza pergi ke kamar mandi untuk bersuci. Dengan telaten Deki mengajari Aliza urutan-urutan saat mengambil air wudhu. Setelah selesai, mereka pun sholat zuhur berjamaah. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih karena Engkau sudah mengabulkan doaku. Hari ini aku sangat bahagia sekali. Semoga Engkau menjadikan rumah tanggaku menjadi rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Amin. Deki mengusap wajahnya untuk mengaminkan semua doa-doanya. Ya Allah, jadikan pernikahan kami sekali seumur hidup. Bimbing aku agar selalu berada di jalan-Mu. Limpahkan kami kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Amin. Deki mengulurkan tangan agar dicium oleh Aliza. Setelah itu Deki mencium kening istrinya. Malam harinya. Tok, 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 ceklek. Yabi? Tanya Aliza sembari membuka pintu kamar. Nyonya dan Tuan Besar menunggu makan malam bersama, jawan pelayan. Ya sudah kami turun sekarang, ucap Aliza. Pelayan itu kemudian pergi. Aliza mengajak Deki untuk makan malam bersama. Rombongan Opa pulang ya, Mi? Tanya Aliza. Iya, lagian acara resepsinya juga besok malam, jawab Kanza. Sayang, makan yang banyak ya. Malam ini kita butuh tenaga ekstra. Mendengar ucap Deki, wajah Aliza jadi bersemu merah. Rifki terbatuk saat mendengar putranya itu membahas urusan ranjang, meski tidak secara spesifik. Abang jangan begitu. Aku kan jadi malu, Bang, ucap Aliza setengah berbisik. Malu apa? Mereka juga pernah muda, ucap Deki yang memuat Kanza dan Rifki jadi geleng-geleng kepala. Setelah makan malam bersama, Aliza dan Deki Pan kembali ke kamar. Sudah azan Isya. Kita sholat Isya dulu, ucap Deki. Aliza mengangguk. Kedua sejoli itu kembali menunaikan kewajiban mereka. Setelah selesai Aliza pergi ke kamar mandi. Kenapa dia lama sekali pergi ke kamar mandi? Gumam Deki. Tok, tok, tok. Sayang, apa kamu sakit perut? Kenapa lama sekali? Tanya Deki. Aduh, kenapa aku gugup sekali? Padahal kan dia sudah pernah melihat tubuhku. Tapi kenapa rasanya ini sangat memalukan? Gumam Aliza. Aliza menatap tubuhnya di cermin. Jangankan laki-laki, sebagai seorang perempuan pun jadi timbul hasrat saat melihat tubuh indahnya di cermin. Sayang, apa kamu baik-baik aja? Tanya Deki khawatir karena Aliza tidak bersuara. Klek, klek. Deki menekan handle pintu kamar mandi, namun pintu itu tidak bisa terbuka karena Aliza menguncinya dari dalam. Aku baik-baik aja, Ban, ucap Aliza setengah berteriak. Deki terlihat menghela nafas lega dan kembali duduk di tepi tempat tidur. Tidak berapa lama kemudian Aliza akhirnya keluar dari kamar mandi dengan langkah malu-malu.
Deki yang terlihat sibuk dengan ponselnya, tidak sadar saat Aliza sudah berada di sampingnya. His, kok malah dicukin sih? Aku kan tambah malu kalau begini. Batin Aliza. Bang, Hem, sudah buang hajatnya? Apa perutmu sakit? Tanya Deki tanpa menoleh ke arah Aliza. Aliza jadi kesal karena Deki sama sekali tidak menoleh ke arahnya. Bang Deki nyebelin nih. Ucap Aliza yang membuat Deki menoleh seketika. Jangan ditanya bagaimana reaksi Deki saat melihat penampilan Aliza saat ini. Matanya seperti hendak keluar dari porosnya. Kencantik sekali. Gumam Deki. Gak usah pakai gombal-gombal. Malam ini acara kita cuma tidur dengan nyenyak. Ucap Aliza sembari berjalan mengitari ranjang. Tentu saja Deki tidak memperdulikan apa yang Aliza katakan. Dia lebih peduli dengan apa yang matanya lihat saat ini. Deki tersenyum saat melihat istrinya itu merajuk dan bersembunyi di balik selimut. Deki tidak ingin membuang kesempatan emas. Pria tampan itu memastikan pintu sudah terkunci, dan dia segera menanggalkan semua kain yang ada pada tubuhnya saat ini. Deki kemudian masuk ke dalam selimut dan merapatkan tubuh ke arah Aliza. Dek, dek, dek. Jantung Aliza berdegup dengan kencang saat ini. Terlebih tangan Deki tidak tinggal dia. Kamu sangat seksi sayang. Bisik Deki yang membuat Aliza jadi merinding. Serak. Deki menarik selimut yang menutupi tubuh istrinya, hingga membuat mata Aliza melotot saat melihat Deki yang sudah bertubuh polos. Halo baby, are you ready? Tanya Deki sembari mengedipkan mata. Glek, Aliza menelan ludahnya saat Deki sudah mulai mengungkungnya. Bey bang, matikan saja lampunya. Ucap Aliza. Kenapa? Waktu di penginapan kita tidak mematikan lampunya sama sekali. Pagi pula ini malam pertama kita. Aku ingin melihat semua apa yang ingin aku lihat. Tanya Deki. Tapi, jangan banyak bicara. Malam ini tugasmu harus banyak bekerja, sedikit bicara. Buat suami senang. Ucap Deki sembari mencium kedua sisi wajah sang istri. Aku ingin melihat keliaranmu malam ini. Bisik Deki. Grab. Deki menarik kedua tangan Aliza dan membawa istrinya itu ke atas pangkuannya. Pandangan mata keduanya beradu, dan sekian detik kemudian kedua sejoli itu saling berpagut mesra. Suara decap dari mulut keduan memecah keheningan kamar itu. Keduanya hanya berhenti saat mereka mulai kehabisan nafas. Setelah itu mereka akan kembali berpagut mesra. Bratit. Bang, kenapa dirobek? Tanya Aliza. Nanti ada gantinya 2 kodi. Jawab Deki yang membuat Aliza memutar bola mata dengan malas. Pokoknya tiap malam kamu harus memakai baju seperti ini. Seluruh baju piyamamu buang saja. Ucap Deki. Hei Steve, suamiku mesum sekali ternyata. Ucap Aliza sembari tergagah. Deki kembali menyambar bibir Aliza, kedua sejoli itu kini berciuman panas. Imam Esti, Aliza yang masih berada di pangkuan Deki bergelinjang saat suaminya itu menghisap puncak gunung tertinggi miliknya. Aliza tidak bisa melukiskan rada nikmat yang dia rasakan saat ini. Mendengar suara merdu Aliza, tentu saja Deki jadi tambah bersemangat. Pria itu tidak ingin melewatkan tiap inci tubuh istrinya untuk dinikmati. Deki perlahan membaringkan tubuh Aliza. Pria itu menanggalkan sisa pakaian yang melekat di tubuh sang istri. Tentu saja matanya berbinar, karena pemandangan indah itu kini sudah terpampang jelas di matanya. Seperti yang pernah dia lakukan bersama Aliza di tempat penginapan, kini Deki memberikan rasa nikmat yang sama. Tubuh istrinya itu kembali dia buat bergetar, saat wajahnya dia benamkan dil yang basah milik istrinya itu. Oh, STT, abang, Tubuh Aliza mengejang saat gelombang kenikmatan itu datang menghantam dirinya.
Deki tersenyum saat melihat istrinya itu sudah mendapatkan pelepasan pertamanya. Sekarang biarkan aku memilikimu seutuhnya. Aku ingin memasukimu tanpa sisa. Bisik Deki yang dijawab anggukan malu-malu dari Aliza. Deki memposisikan diri di antara kedua kaki Aliza. Istrinya itu sangat gugup saat ini. Terlebih saat melihat benda kebanggaan suaminya yang maha perkasa. Bang, lakukan dengan pelan. Aku takut. Ucap Aliza sembari menggigit jari telunjuknya. Deki kemudian melakukan penetrasi secara perlahan. Aliza hanya bisa meremas spray dan juga memejamkan matanya untuk menahan sakit yang dia rasakan saat ini. Bang. Apa punyamu bisa dikempeskan dulu? Sepertinya itu tidak muat. Aku kesakitan. Rengek Aliza. Habis malam ini akan aku bawa ke bengkel. Aku akan memasang pentil, agar bisa digembungkan atau dikempeskan. Jawab Deki sembari mengedipkan mata. Sementara Aliza jadi tersipu. Deki kembali memberi penekanan agar miliknya perlahan menerobos masuk ke dalam. Jangan gigit bibirmu. Gigit saja bahuku kalau sakit. Ucap Deki. Sesti, ini sangat sakit. Gumam Aliza. Deki menghentikan sejenak kegiatannya. Pria itu kembali mencium Aliza agar istrinya itu menjadi rileks. Saat miliknya menemukan hambatan, Deki tahu itu adalah keperawanan milik istrinya. Tahan sedikit ya sayang. Setelah itu aku janji kamu tidak akan merasakan sakit lagi. Bisik Deki yang dijawab anggukan kepala oleh Aliza. Deki kemudian menghentakkan miliknya dengan satu kali hentakan, hingga dia pun berhasil menjebol mahkota berharga milik istrinya itu. Akhah! Cup! Teriakan Aliza diredam Deki dengan ciuman lembut. Hingga rasa sakit itu berangsung hilang, dan digantikan gairah yang kembali membara. Deki perlahan menggerakkan pinggulnya, hingga lambat laun Aliza bersuara merdu. Abang, masih sakit? Tanya Deki di sela-sela hujaman manisnya. Cuma dikit, selebihnya enak. Jawaban Aliza membuat keduanya sama-sama terkekeh di sela-sela nafas mereka yang memburu. Semakin lama, Deki semakin mempercepat laju pinggulnya yang membuat suara Aliza semakin heboh. Kamar itu sudah tidak lagi hening, karena suara keduanya saling bersautan. Abang, aku, Aliza kembali mendapatkan pelepasan, hingga kepalanya terdorong jauh ke belakang. Deki sangat bangga, karena dia bisa membuat istrinya itu terpuaskan. Namun tentu saja semua itu belum berakhir. Dengan beberapa kali berganti posisi, barulah Deki mendapatkan pelepasan pertamanya. Oh, baby, ini sangat nikmat. Kesatu love you so much. Deki mendorong jauh miliknya saat pelepasan itu berhasil dia dapatkan. Oh, bang, aku, Melihat Aliza yang kembali akan mendapat pelepasan, Deki kembali menggoyangkan pinggulnya, hingga Aliza pun ambruk dengan dada menyentuh tempat tidur. Hush. 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 Nafas keduanya saling memburu, seolah saling kejar-mengejar untuk menikmati sisa-sisa kenikmatan yang mereka rasakan beberapa waktu yang lalu. Deki kemudian menarik miliknya dan mengecup puncak kepala Aliza sebelum akhirnya albruk di sisi istrinya itu. Makasih sayang. Ini malam pertama yang sangat luar biasa. Semoga ketiga anak kita cepat jadi. Ujar Deki yang membuat mata Aliza melotot. Kenapa abang sangat ingin punya anak 3? Tanya Aliza. Aku ingin anak yang banyak agar ada yang menghabiskan uangku. Untuk mewujudkan semua itu, kita harus kerja keras. Jawab Deki. Deki menyeka keringat di dahi Aliza dan kemudian kembali mencium istrinya itu. Deki tersenyum senang karena barang kebanggaannya kembali bangun. Mata Aliza terbelalak karena Deki kini kembali mengungkungnya. Bab ke-347, JDMPS 3, Hamil.
ke-347. Hamil. Kriet. 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 Suara derit ranjang terdengar seirama dengan gerakan pinggul Deki yang mengayun, menghujam manis liang kenikmatan milik sang istri. Aliza begitu dimanjakan oleh hujaman-hujaman manis itu, hingga suaranya begitu merdu didengar oleh telinga Deki. "Oh, Bang, imtit, Kenapa sayang?" tanya Deki dengan jahil. "Jangan tanya Bang, aku malu." Sestit. Aliza tidak bisa menjelaskan rasa nikmat yang dia rasakan saat ini. Meski ini ronde yang ketiga, tapi keduanya masih begitu bersemangat untuk mereguk kenikmatan bersama. Deki tersenyum mendengar ucapan sang istri yang tampak bergelinjang di bawah kungkungannya. Grab. Deki kembali membawa Aliza ke atas pangkuannya dan mengakses istrinya dengan posisi itu. Hujaman itu semakin cepat dan ganas, hingga suara ranjang pun tak lagi beraturan. Jangan tanya bagaimana suara Aliza, suara merdu itu berubah jadi suara lengkingan yang membuat Deki tambah bersemangat. Brukel. Deki memasrahkan diri dengan terlentang, sementara Aliza berada di atasnya. "Bergeraklah, baby. Tunjukkan pesonamu, sayang," ucap Deki di sela nafasnya yang memburu. Aliza dengan nalurinya mulai bergerak. Deki memejamkan mata menikmati apa yang dilakukan istrinya itu. Sejenak kemudian dia membuka matanya untuk melihat wajah cantik Aliza. Aliza kembali mendesah saat Deki kembali melahap puncak gunungnya yang merah jambu. Deki yang hendak mencapai puncak kenikmatan, bergegas merubah posisinya kembali. Pria tampan itu kembali menjadikan Aliza sebagai landasan pacu, hingga beberapa menit kemudian mereka berdua sama-sama mendapat pelepasan untuk yang kesekian kalinya. Aliza mengerang panjang. Deki menyusul menuju puncak bersama Aliza. Bruk. Hash. 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 Nafas kedua sejoli itu saling memburu di sela-sela sisa kenikmatan yang mereka rasakan saat ini. "Kamu luar biasa, sayang," ucap Deki setelah pria tampan itu mencabut kepemilikannya. Keringat keduanya mengalir, meski saat ini mereka menggunakan pendingin. "Capek, Bang," ucap Aliza. "Beristirahatlah," ucap Deki sembari membelai lembut pipi sang istri. Mata Aliza benar-benar berat saat ini, karena waktu sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Deki tidak mau memaksakan kehendak, terlebih ini kali pertamanya untuk Aliza. Ditatapnya wajah cantik Aliza yang sedang kelelahan dengan mata terpejam. "Ini seperti berada di dalam mimpi. Aku sangat bahagia sekali," batin Deki sembari mengelus pipi Aliza dengan lembut. "Ya Allah, semoga cepat engkau anugerahkan pada kami momongan yang banyak. Gak usah banyak-banyak, cukup 3 saja sekaligus," ucap Deki sembari mengelus perut istrinya dengan lembut. Deki kemudian membawa Aliza ke dalam pelukannya. Tidak berapa lama kemudian Deki Pan ikut tertidur. "Sayang, bangunlah. Kita mandi junub yuk. Ini sudah hampir subuh," bisik Deki. Plap. Aliza membuka matanya saat mendengar suara mesra suaminya di telinga. "Jam berapa ini, Bang?" tanya Aliza. "Jam ke-4. Kita harus bersih-bersih dulu sebelum sholat," jawab Deki. Aliza bangun perlahan. Mulut wanita cantik itu mendesis saat dia merasakan sakit dan perih di pangkal pahanya. "Kenapa?" tanya Deki. "Sakit, Bang. Rasanya kayak ada yang ganjel gitu," jawab Aliza. Tanpa banyak kata Deki bergegas menggendong tubuh indah Aliza dan membawanya ke kamar mandi. Deki kemudian mengisi bathtub dengan air hangat yang membuat Aliza begitu nyaman dan rileks. "Maaf sudah membuatmu tidak nyaman," ucap Deki. "Gak apa-apa, Bang. Itu sudah kewajibanku," ucap Aliza.
Aliza melirik ke arah kejantanan Deki yang sudah bangun sejak tadi. Aliza tahu kalau suaminya itu sedang terangsang saat ini. Jangan senyum-senyum. Aku sedang berusaha menahan diri agar tidak menerkammu saat ini. Ucap Deki yang membuat Aliza terkekeh. Kedua sejoli itu kemudian saling menggosok punggung mereka satu sama lain. Setelah selesai, mereka bergegas membilas diri. Tidak lupa juga Deki mengajarkan cara mandi junub yang benar pada Aliza. Setelah selesai mandi, mereka pun segera berpakaian. Subuh ini mereka sholat berjamaah dengan syahdu. Bahkan tidak terasa keduanya sama-sama meneteskan air mata. Terima kasih karena kamu sudah hadir dalam hidupku. Meski kamu bukan mutiara di Laut Papua, tapi kamu cukup bersinar di hatiku. Semoga kita tidak pernah terpisahkan. Ucap Deki. Berjanjilah abang tidak akan pernah meninggalkan aku. Jangan pernah ada orang ketiga di antara kita. Ujar Aliza. Tidak akan. Kamu akan selalu menjadi mutiara di hatiku. Dan hanya kamu satu-satunya yang akan jadi ratu di rumah kita. Ucap Deki. Rumah kita? Ulang Aliza. Ya, nanti setelah resepsi kita akan mencari rumah untuk kita tinggali nanti. Ujar Deki. Apa Umi dan Dedi tidak masalah kita pindah? Secara anak mereka cuma abang dan Bang Zaki. Tanya Aliza. Makanya kita harus buat anak yang banyak, biar nanti mereka tidak kesepian. Aliza memutar bola mata dengan malas. Ujung-ujungnya kerja keras. Cebik Aliza yang membuat Deki terkekeh. Kita turun ke bawah yuk. Pengen sarapan buatan kami. Ucap Deki. Oke, aku ganti baju dulu kalau gitu. Ucap Aliza. Setelah selesai berganti pakaian, mereka pun turun ke bawah. Suasana dapur sudah terlihat sibuk karena pelayan sedang membuat sarapan. Ya sudahlah, sudah dibuat pelayan juga sarapannya. Kita tunggu di ruang tamu aja. Gara-gara tadi malam sepagi ini aku sudah kelaparan. Ucap Deki. Salah sendiri nafsuan. Lede Aliza. Mau bagaimana lagi? Bikin lagi soalnya. Ucap Deki sembari terkekeh. Tidak berapa lama kemudian sarapan mereka pun jadi. Rifki dan Kanza terlihat menuruni anak tangga. Apa mereka belum belah duren? Kalau kita dulu habis subuh tidur lagi sampai siang. Ucap Rifki setengah berbisik. Nggak tahu. Mungkin belum. Jawab Kanza. Umi, Dedi, ayo kita sarapan sama-sama. Ucap Aliza. Ya. Jawab Kanza. Mereka pun sarapan bersama sembari berbincang. Sementara itu di tempat berbeda, Jessica saat ini tengah berada di depan rumah Burhan setelah dirinya tiba di Bandara Soekarno-Hatta kemarin sore. Jessica memutuskan pergi keesokan paginya setelah bermalam di hotel. Ting tong, ting tong, ceklek. Seorang pelayan membuka pintu rumah dan menatap Jessica dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mau cari siapa, Non? Tanya pelayan. Kak Cokinya ada? Atau Pak Burhan barangkali? Tanya Jessica. Maaf, dengan Nona siapa? Tanya pelayan. Jessica, bilang aja Jessica yang datang. Jawab Jessica. Silakan masuk, Non. Biar saya panggilkan Den Coki dulu. Ucap pelayan. Jessica kemudian melangkah masuk ke dalam rumah dan menunggu di ruang tamu. Sementara pelayan naik ke atas untuk memberitahu kedatangan Jessica pada majikannya. Tok, 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 ceklek. Ada apa? Tanya Coki. Maaf Den, ada tamu. Jawab pelayan. Siapa? Tanya Coki. Katanya namanya Jessica. Jawab pelayan. Mata Burhan yang semula tertutup jadi terbuka saat mendengar nama Jessica disebut. Sejak kematian Chico, Burhan memang jatuh sakit.
Dia menolak makan dan tidur dengan benar, sehingga Coki jadi bingung harus melakukan apa. Kegiatan di markas jadi dia serahkan pada orang kepercayaannya, begitupun dengan usaha Ciko. Buatkan minuman dan camilan. Sebentar lagi aku akan turun, ucap Coki. Tidak, suruh dia naik ke atas. Papa ingin bicara dengannya, ucap Burhan. Tapi Pak, tidak apa-apa. Papa baik-baik saja, ucap Burhan. Suruh Jessica naik ke atas. Jangan lupa buatkan minuman buat dia, ucap Coki. Baik, Den, jawab pelayan. Pelayan itu pun bergegas turun untuk membawa Jessica naik ke atas. Papa mau bicara apa sama dia? Tanya Coki. Papa ingin penjelasan pasti. Waktu itu nggak sempat nanya. Aku ingin kejelasan siapa yang sudah membunuh Ciko. Apa itu benar orang yang bernama Reki? Atau justru Degi si cucu Reki Abdullah? Papa penasaran siapa Reki yang dimaksud? Jawab Burhan. Aku pasti bisa menemukannya, tapi Papa harus berjanji sembuh dulu. Aku tidak bisa meninggalkan Papa sendirian dalam kondisi seperti ini. Aku berjanji dan bersumpah. Siapapun yang sudah menghabisi Ciko, maka dia juga harus membayarnya dengan nyawa, ucap Coki. Heiks, Ciko masih terlalu muda. Bagaimana Papa bertanggung jawab dengan ibumu saat bertemu dengan dia di akhirat nanti? Papa sudah gagal menjaganya. Burhan kembali terisak. Itu adalah tangisan pria parubaya itu yang kesekian kalinya. Coki sampai lelah mencari cara agar bisa menghibur ayah biologisnya itu. Papa jangan sedih terus. Ciko pasti tidak suka melihat Papa seperti ini, ucap Coki. Tapi, tok. Jessica mengetuk pintu yang memang sudah terbuka sejak tadi. Coki dan Burhan kompak menoleh ke arah pintu. Masuklah, ucap Burhan dengan suara lemah. Papa kenapa? Papa sakit? Tanya Jessica dengan langkah kaki tergesa-gesa masuk ke dalam. Jessica mencium tangan Burhan dan duduk di tepi tempat tidur. Papa masih kepikiran tentang kematian Ciko, jawab Coki. Maafkan aku, Pak. Seharusnya Ciko tidak usah datang saja. Kalau dia tidak datang, dia pasti tidak akan celaka, ucap Jessica sembari tertunduk sedih. Sudahlah, itu sudah terjadi. Sekarang Papa butuh penjelasan. Siapa yang sudah melenyapkan Ciko? Tanya Burhan. Namanya Reki. Dia teman Muhammad Diki Abdullah. Cucu Muhammad Reki Abdullah, jawab Jessica. Apa dia sudah tua? Tanya Burhan. Tidak, Pak. Dia masih sangat muda. Mungkin dia seumuran dengan Kak Coki, jawab Jessica. Apa bocah itu memiliki tanda khusus? Tanya Burhan. Dia punya tato kalajengking di tangannya. Jawaban Jessica mengejutkan Burhan. Pria parubaya itu saling pandang dengan Coki. Apa jika kami memberikan fotonya? Kakakmu bisa mengenalinya? Tanya Burhan. Pasti bisa, jawab Jessica. Kalau begitu tunggu sampai kami bisa menemukan wajah pelakunya. Nanti kami minta konfirmasi sama kakak kamu, ucap Burhan. Iya, Pak, jawab Jessica. Lalu ada tujuan apa kamu datang kemari? Tanya Coki. Jessica terdiam sejenak dan kemudian tertunduk dalam dengan tangan saling bertautan satu sama lain. Ada apa? Tanya Coki yang membuat kepala Jessica tegak, namun matanya sudah berkaca-kaca. Aku mau minta izin sama kalian. Saat ini aku sedang hamil anak Ciko. Aku mau minta izin buat gugurin anak ini. Jawaban Jessica sangat mengejutkan Burhan dan Coki. Namun sesaat kemudian Burhan malah tertawa keras. Pria parubaya itu seolah menemukan kehidupannya kembali. Ada apa, Pak?
Tanya Coki. Papa sangat bahagia karena Chico sudah kembali. Jawab Burhan yang membuat Jessica dan Coki jadi bingung. Papa tidak akan membiarkanmu menggugurkan anak itu. Anak itu darah daging Chico, yang artinya cucu kandungku. Aku mau kamu tetap melahirkannya. Ucap Burhan. Tapi Pak, bagaimana dengan nasibku? Aku tidak mau melahirkan tanpa suami. Kasihan juga dengan status anakku. Tanya Jessica. Kamu tenang saja. Papa punya solusinya agar bayi itu punya ayah. Ucap Burhan. Maksud Papa bagaimana? Tanya Jessica. Coki akan menikahimu. Jawaban Burhan sangat mengejutkan Coki dan Jessica. Apaan sih, Pak? Aku nggak mau. Ucap Coki. Tapi, tok. Jessica mengetuk pintu yang memang sudah terbuka sejak tadi. Coki dan Burhan kompak menoleh ke arah pintu. Masuklah. Ucap Burhan dengan suara lemah. Papa kenapa? Papa sakit? Tanya Jessica dengan langkah kaki tergesa-gesa masuk ke dalam. Jessica mencium tangan Burhan dan duduk di tepi tempat tidur. Papa masih kepikiran tentang kematian Chico. Jawab Coki. Maafkan aku, Pak. Seharusnya Chico tidak usah datang saja. Kalau dia tidak datang, dia pasti tidak akan celaka. Ucap Jessica sembari tertunduk sedih. Sudahlah, itu sudah terjadi. Sekarang Papa butuh penjelasan. Siapa yang sudah melenyapkan Chico? Tanya Burhan. Namanya Reki. Dia teman Muhammad Diki Abdullah. Cucu Muhammad Reki Abdullah. Jawab Jessica. Apa dia sudah tua? Tanya Burhan. Tidak, Pak. Dia masih sangat muda. Mungkin dia seumuran dengan Kak Coki. Jawab Jessica. Apa bocah itu memiliki tanda khusus? Tanya Burhan. Dia punya tato kalajengking di tangannya. Jawaban Jessica mengejutkan Burhan. Pria parubaya itu saling pandang dengan Coki. Apa jika kami memberikan fotonya? Kakakmu bisa mengenalinya? Tanya Burhan. Pasti bisa. Jawab Jessica. Kalau begitu tunggu sampai kami bisa menemukan wajah pelakunya. Nanti kami minta konfirmasi sama kakak kamu. Ucap Burhan. Iya, Pak. Jawab Jessica. Lalu ada tujuan apa kamu datang kemari? Tanya Coki. Jessica terdiam sejenak dan kemudian tertunduk dalam dengan tangan saling bertautan satu sama lain. Ada apa? Tanya Coki yang membuat kepala Jessica tegak, namun matanya sudah berkaca-kaca. Aku mau minta izin sama kalian. Saat ini aku sedang hamil anak Chico. Aku mau minta izin buat gugurin anak ini. Jawaban Jessica sangat mengejutkan Burhan dan Coki. Namun sesaat kemudian Burhan malah tertawa keras. Pria parubaya itu seolah menemukan kehidupannya kembali. Ada apa, Pak? Tanya Coki. Papa sangat bahagia karena Chico sudah kembali. Jawab Burhan yang membuat Jessica dan Coki jadi bingung. Papa tidak akan membiarkanmu menggugurkan anak itu. Anak itu darah daging Chico, yang artinya cucu kandungku. Aku mau kamu tetap melahirkannya. Ucap Burhan. Tapi Pak, bagaimana dengan nasibku? Aku tidak mau melahirkan tanpa suami. Kasihan juga dengan status anakku. Tanya Jessica. Kamu tenang saja. Papa punya solusinya agar bayi itu punya ayah. Ucap Burhan. Maksud Papa bagaimana? Tanya Jessica. Coki akan menikahimu. Jawaban Burhan sangat mengejutkan Coki dan Jessica. Apaan sih, Pak? Aku nggak mau. Ucap Coki. Itu artinya kamu ingin Jessica membunuh keponakanmu?
Hanya anak itu yang bisa membuat Papa bersemangat hidup. Chico sudah memberikan hiburan buat Papa dengan memberikan cucu. Papa bahagia sekali. Apa kamu ingin melihat Papa terpuruk terus-menerus? Tanya Burhan. Tapi Pak aku, Chico pasti sedih saat tahu anaknya lahir tanpa status. Kalau Papa masih muda, pasti Papa yang akan menikahi Jessica. Kamu sama sekali tidak bisa diharapkan. Jangankan memberikan cucu, pacar saja tidak punya. Apa kamu pikir pistol bisa kamu hamili? Ucapan Burhan membuat wajah Coki memerah karena malu. Pergilah. Tidak usah pedulikan Papa. Barangkali Papa akan menyusul Chico sebentar lagi. Ucap Burhan sembari membelakangi Coki dan Jessica. Pa, pergilah. Jangan pedulikan Papa lagi. Ucap Burhan. Coki memejamkan mata sembari menghembuskan nafas. Sungguh hati pria itu sudah mati untuk merasakan cinta yang menurutnya sama sekali tidak penting. Baiklah, apa yang Papa mau, itulah yang akan terjadi. Ucapan Coki membuat Burhan tersenyum di balik punggungnya. Burhan kemudian berbalik badan dan memberikan senyum cerah, secerah matahari. Kalau begitu, kamu hubungi keluargamu. Papa ingin bicara. Ucap Burhan yang membuat Jessica jadi sedih. Ada apa? Tanya Burhan. Apa kalian sungguh tidak keberatan mengambilku jadi istri Kak Coki? Sekarang kami bukan keluarga exam yang kaya lagi. Perusahaan sudah bangkrut dan diakuisisi oleh Deki Abdullah. Tidak hanya itu, aku juga sudah diusir karena hamil di luar nikah. Tanya Jessica yang mengejutkan Burhan dan Coki. Bukan perihal kebangkrutan Barakorp yang membuat mereka terkejut, tapi Deki yang mengakuisisi perusahaan itu yang membuat Burhan dan putranya syok. Bab ke-348, JDMPS 3, Berita Resepsi. Kamu cukup memberitahu keluargamu saja kalau kamu akan menikah dengan Coki. Terserah kalau mereka mau datang atau tidak. Ucap Burhan. Jessica mengangguk. Sekarang kamu tinggal di mana? Tanya Burhan. Di hotel. Jawab Jessica. Katakan pada Papa, kamu mau pernikahan seperti apa? Tanya Burhan. Gak usah seperti apa-apa, Papa. Aku mau pernikahanku hanya terdaftar di KUA. Tidak perlu pernikahan mewah ataupun mengundang banyak orang. Kali ini Coki ikut bersuara. Burhan melirik ke arah Jessica yang tampak bersedih. Kak Coki benar, Pak. Kami menikah juga bukan atas dasar cinta. Ini hanya murni buat status anak ini. Ucap Jessica. Dan satu lagi, setelah anak itu lahir dan memiliki akta, aku ingin bercerai. Ucapan Coki sangat mengejutkan Burhan. Burhan kembali melirik ke arah Jessica yang wajahnya sangat sedih. Tidak apa-apa. Aku terima apapun syarat dari Kak Coki. Ucap Jessica. Mana bisa kamu menganggap pernikahan seperti sebuah permainan? Ucap Burhan. Papa tahu sendiri kami tidak saling mencintai. Buat apa memaksakan bersama? Ucap Coki. Lalu bagaimana nasib anak itu? Tanya Burhan. Jessica sudah berniat menggugurkannya, jadi tidak masalah kalau anak itu kita yang urus. Setelah itu dia bisa bebas kemanapun dia mau. Jawab Coki. Burhan menghela nafas berat. Meski dia seorang bajingan, tapi dia tidak pernah menyakiti istrinya. Dia selalu berbuat baik pada istrinya dan juga selalu memanjakannya. Jasi, apa kamu tidak keberatan dengan apa yang Coki katakan? Tanya Burhan. Meski awalnya aku berniat menggugurkan, tapi bukan berarti aku tidak punya hati, tidak punya naluri sebagai seorang ibu. Itu akan berbeda saat anak ini sudah lahir. Aku rasa tidak ada satu orang ibu pun yang mau dipisahkan dengan anaknya. Tapi kalau memang keputusan Kak Coki memang seperti itu, aku bisa apa? Aku akan setuju apapun yang dia katakan. Anggap saja aku menebus kesalahanku atas kematian Chico. Jawab Jessica. Sepakat.
Kalau begitu beritahu orang tuamu kalau kita akan menikah besok. Hari ini aku akan mengurus dokumen pernikahan ke Kawa, karena kita akan menikah di catatan Kawa. Ucap Coki. Ya, jawab Jessica. Tapi sebelum itu, kamu harus setuju merubah keyakinanmu. Karena kita tidak mungkin menikah di sini kalau berbeda keyakinan. Ucap Coki. Iya, jawab Jessica. Kamu setuju begitu saja? Tanya Coki. Waktu aku punya rencana menikah dengan Chico, kami juga sudah sepakat kalau aku akan merubah keyakinanku. Tidak masalah, agama manapun pasti mengajarkan kebaikan. Jawab Jessica. Terserah saja apa katamu. Setelah cerai, kamu bisa saja kembali pada keyakinanmu yang lama. Ucap Coki. Kamu nggak boleh begitu dong, Coki. Itu seolah-olah mempermainkan keyakinan. Sebenarnya kalau Jessica tidak dalam keadaan hamil, tentu Papa akan menolak kalau dia merubah keyakinan karena terpaksa. Itu tidak baik. Semua keputusan ada sama kamu, Jess. Tadi Papa benar-benar lupa kalau keyakinan kita berbeda. Ucap Burhan. Tidak apa-apa, aku bersedia. Ucap Jessica. Kalau begitu pergilah untuk mencari ustadz yang bisa membimbingmu. Ucap Coki. Kalian sama-sama ingin pergi. Kenapa tidak pergi bersama saja? Kamu juga nggak bisa ngurus dokumen kalau Jessica belum pindah keyakinan. Sebentar lagi dia akan jadi istrimu, jadi kamu harus berbuat baik sama dia. Agar anak itu tidak ikut stres. Ucap Burhan. Coki tampak menghela nafas berat dan akhirnya setuju pergi berdua dengan Jessica. Di sepanjang jalan Coki hanya dia membisu, sementara Jessica jadi ketakutan. Kenapa Kak Coki sangat berbeda 180 pangkat 0 dengan Chico? Kalau Chico orang yang humoris dan asyik, kalau Kak Coki orang yang sangat kaku dan mengerikan. Batin Jessica. Mungkin kamu mengira aku ini seorang pria kejam karena akan membuangmu setelah melahirkan anak itu. Tapi aku tidak suka punya ikatan dengan wanita manapun. Coki tiba-tiba bersuara, seolah dia bisa membaca pikiran Jessica. Apa kakak seorang gay? Mendengar pertanyaan Jessica, mata Coki jadi melotot. Perhatikan bicaramu. Meski aku masih perjaka, bukan berarti aku tidak tahu lubang yang benar. Ucap Coki dengan sarkas. Maaf, aku kan cuma bertanya, Kak. Lagi pula umur kakak sudah 27 kan? Apa tidak berubah jadi batu kalau tidak dikeluarkan? Pertanyaan Jessica membuat Coki mendadak menghentikan mobilnya. Apa kamu pikir kita seakrab itu? Sehingga kamu menanyakan hal yang tidak pantas dari seorang laki-laki? Jaga bicaramu. Aku tidak suka wanita yang banyak bicara. Ucap Coki dengan berapi-api. Maaf, Kak. Ucap Jessica ketakutan. Dia benar-benar gak asyik. Kalau sama Chico maka pertanyaanku itu bisa membuat kami tertawa bersama. Batin Jessica. Lagi pula aku bukan Chico yang asal celup. Kamu juga sudah terlihat seberapa murahannya dirimu itu hingga mau dihamili sebelum menikah. Ucapan Coki begitu menusuk hati Jessica. Mau bagaimana lagi? Adikmu itu begitu pandai merayu dan membuai perasaanku. Ditambah janjinya yang ingin menikahi. Sehingga aku rela menyerahkan keperawananku buat dia setelah dia berjuang cukup lama mendapatkannya. Ucap Jessica. Hah? Omong kosong. Coki tersenyum sinis dan kembali menginjak gas mobilnya. Setelah menempuh perjalanan hampir 10 menit, mereka pun akhirnya sampai di sebuah masjid besar. Setelah bicara dengan pengurus masjid, Jessica akhirnya berhasil jadi mualaf setelah menunggu cukup lama. Setelah selesai, mereka pun langsung pergi ke Kawa untuk mengurus dokumen pernikahan. Mereka pun akan dinikahkan 3 hari kemudian karena padatnya jadwal pengurus Kawa, dan juga Jessica dianjurkan untuk merubah kartu identitasnya. Kalau begitu, aku akan kembali ke Kalimantan hari ini juga. Antar aku ke hotel untuk check out. Aku harus mengurus dokumenku di Kalimantan,
dan sekalian bicara dengan orang tuaku tentang pernikahan kita. Ucap Jessica. Tapi sebenarnya lebih bagus lagi kalau kakak ikut bersamaku. Jadi papaku bisa percaya dan masih menganggapku sebagai anak. Ucap Jessica. Aku tidak bisa. Aku sangat sibuk. Jawab Coki yang membuat Jessica terdiam. Wajah Jessica mendadak sedih. Dirinya merasa seolah tidak diinginkan, baik dari keluarganya maupun dari Coki. Melihat Jessica yang diam sembari melihat keluar jendela, Coki tiba-tiba menghubungi Burhan. Pak, aku harus ke Kalimantan sekarang juga untuk mengantar Jessica bertemu orang tuanya. Kalau sempat, aku akan pulang besok. Aku akan menemani Jessica mengurus dokumen Mia, sekalian meminta dia pada orang tuanya. Ucap Coki yang membuat Jessica berbinar. Bagus. Lakukan ini demi almarhum adikmu. Dengan begitu dia akan bahagia di sana. Ucap Burhan. Coki kemudian mengakhiri panggilan itu. Jessica yang senang, spontan memeluk calon suaminya itu. Makasih ya, Kak. Ucap Jessica. Lei, lepaskan aku. Jangan peluk-peluk sembarangan. Ucap Coki sembari melepaskan pelukan Jessica. Apakah Kak sealergi itu dengan wanita? Padahal semua yang ada di tubuh wanita rasanya sangat nikmat. Ejek Jessica. Jangan coba-coba menggodaku. Aku tidak suka wanita murahan. Kalau bukan demi anak itu, maka aku akan menjauh darimu dari radius 1000 km. Ucap Coki. Pedas sekali mulutmu. Itu mulut apa, Bon Cabe? Tanya Jessica yang membuat Coki terdiam. Tidak berapa lama kemudian mereka pun tiba di depan hotel. Jessica bergegas check out, setelah itu mereka pun pergi ke bandara untuk terbang Kalimantan. Cek kakak, pakai bersandar di bahuku lagi. Gumam Coki saat melihat Jessica tertidur selama perjalanan mereka ke Kalimantan. Meski Coki sudah mendorong kepala Jessica, tapi lagi-lagi kepala Jessica kembali bersandar di bahunya. Setelah menempuh perjalanan hampir 2 jam, mereka pun akhirnya tiba di bandara Kalimantan. Dan mereka segera menaiki taksi setelah dari sana. Aku mohon kakak harus bicara dengan baik sesampai di rumahku. Papa tidak suka dengan orang yang tidak sopan. Setidaknya lakukan itu sampai acara pernikahan kita selesai. Ucap Jessica. Jangan sok mengajariku. Lagi pula dia tidak punya pilihan. Ketimbang keluarganya dipermalukan di depan orang banyak saat tahu putri kesayangannya hamil di luar nikah. Ucapan Coki sangat menyayat hati Jessica. Gadis itu terdiam, terlebih sang supir taksi meliriknya dari kaca depan. Selanjutnya tidak ada kata lagi yang terucap dari keduanya. Hingga mereka pun sampai di rumah Jessica. Kini rumah Jessica memang tidak semewah dan sebesar tempat tinggalnya dahulu. Tapi tempat tinggal itu terlihat cukup nyaman. Tok, 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 ceklek. Mata Jessica bertemu pandang dengan mata ibunya. Siapa yang datang, Ma? Tanya Xavier. Jessica, mau apa dia kembali lagi? Tanya Xavier. Masuklah. Ibu Jessica tidak menggubris ucapan suaminya dan menyuruh Jessica masuk saat melihat kedatangan putrinya itu bersama seorang pria. Xavier mentap Jessica yang tampak menautkan kedua tangannya satu sama lain. Xavier juga menatap Coki yang datang dengan penampilan premannya. Baju kaos oblong dan celana panjang robek-robek begitu percaya diri dia gunakan meski sedang menghadapi calon mertuanya. Tanpa dipersilahkan duduk, Coki menjatuhkan bokongnya di salah satu kursi. Berandalan mana yang kamu bawa ini? Tanya Xavier. Bara terlihat keluar dari kamarnya dengan menggunakan kursi roda. Meski tidak mengalami kelumpuhan, namun saat ini Bara masih membutuhkan bantuan kursi roda untuk menunjang semua aktivitasnya. Pak, dia Kak Coki, kakaknya Ciko yang meninggal waktu insiden di hutan waktu itu. Ucap Jessica. Lalu? Tanya Xavier. Dia mau menikahiku untuk memberikan status pada anak yang aku kandung.
Kami datang ke sini karena ingin meminta restu sama Papa, Mama, dan Kak Bara. Jawab Jessica. Kalau mau menikah, menikah saja. Kami tidak bisa datang. Ucap Xavier. Tidak masalah kalau tidak bisa datang. Lagi pula Anda tidak bisa juga jadi walinya. Hari ini Jessica sudah merubah keyakinannya, jadi kami akan menikah dengan cara keyakinan kami. Ucap Coki. Xavier menatap Jessica dengan penuh kemarahan. Dasar bodoh! Sudah ku katakan gugurkan bayi itu, tapi kamu malah datang pada keluarga Chico untuk minta tanggung jawab. Tapi itu tidak apa-apa. Keluarga ini sudah hancur sejak Barakorp hancur. Tidak ada satupun anakku yang membuatku bangga. Jadi kamu sudah aku bebaskan, dan kamu sudah bukan bagian dari keluarga Exam lagi. Ucapan Xavier membuat tangis Jessica pecah. Tidak perlu seperti itu, Pak. Biarkan Jessica mengambil keputusan untuk hidupnya. Seharusnya kita bersyukur, karena masih ada orang yang mau bertanggung jawab atas diri Jessica. Lagi pula kenapa harus melakukan dosa 2 kali dengan menggugurkan bayi yang tidak berdosa itu? Biarkan Jessica menikah dengan Coki. Ujar Bara. Kamu dan Jessica sama saja. Membuat darah tinggiku kumat. Ucap Xavier yang kemudian masuk ke dalam kamar dengan bantuan tongkat di tangannya. Jika kalian sudah memutuskan menikah, Mama cuma bisa memberikan restu. Maaf, mungkin kami tidak bisa datang karena Mama harus menjaga Papa. Sementara kakakmu tahu sendiri keadaannya seperti apa. Jessica menyeka air matanya saat mendengar ucapan ibunya. Aku tidak masalah, Ma. Asal jangan membuangku dari keluarga ini. Mana bisa Papa membuangnya seperti anak kucing begini, hanya karena aku melakukan kesalahan. Aku tahu aku salah. Aku minta maaf untuk itu. Ucap Jessica. Ya sudahlah, kalian pasti lelah. Beristirahatlah. Karena kamar rumah ini terbatas, maka malam ini Coki tidur dulu bersama Bara. Coki melirik ke arah Bara yang tidak protes sama sekali dengan ucapan ibunya. Hanya malam ini saja aku merepotkan kalian. Besok pagi aku akan membantu Jessica mengurus dokumen, dan setelah itu langsung pulang, ucap Coki. Tidak masalah. Ayo istirahatlah. Nanti kita akan makan malam bersama. Ucapan ibu Jessica disambut anggukan kepala oleh Coki. Coki kemudian masuk ke kamar bersama Bara. Apa kamu sudah menemukan pelaku pembunuh Chico? Tanya Bara. Belum. Jawab Coki sembari melepaskan bajunya. Dapat Bara lihat, di belakang pria tampan itu terdapat tato ular kobra dengan ukuran besar. Aku pasti akan mendapatkannya. Dan di hari itu tiba, tidak akan ada yang bisa menyelamatkan dia dari maut. Nyawa harus dibalas dengan nyawa. Ucap Coki. Aku rasa kamu akan menemukan kendala besar saat akan melakukan balas dendam. Ujar Bara. Kenapa? Tanya Coki. Orang bernama Reki itu memiliki hubungan persahabatan dengan Deki Abdullah. Dan kamu tahu sendiri apa itu artinya? Jika kekuatanmu belum besar, maka sebaiknya kumpulkan dulu kekuatanmu. Jawab Bara. Satu hal yang harus kamu tahu, aku sudah memiliki permusuhan dengan orang-orang yang memiliki tato kalajengking itu. Aku sudah lama ingin tahu siapa pemimpin mereka. Dan mengingat dia bersahabat dengan Deki, aku bisa menebak kalau si Reki itulah orangnya. Aku sudah tidak sabar ingin menghancurkan otak dalam kepalanya dengan pistolku. Ucap Coki. Begitu ya? Ya sudahlah, kamu mandi saja. Pakai saja bajuku kalau kamu tidak membawanya. Ujar Bara. Coki kemudian masuk ke dalam kamar mandi setelah menyambar sehelai handuk. Sepertinya rasa sakit hatiku bisa terbalaskan melalui bocah ini. Batin Bara. Setelah berada di kamar mandi hampir 15 menit, Coki pun keluar dan meminjam pakaian Bara untuk dia kenakan. Dan saat malam hari, mereka pun makan malam bersama. Pemirsa, mari kita saksikan resepsi pernikahan antara Muhammad Deki Abdullah dengan Dr. Aliza Jovanka. Kalian bisa menikmati kemeriahan pesta pernikahan ini selama 3 hari 3 malam. Lihatlah, betapa cantik dan tampannya kedua mempelai.
Perlu diketahui, untuk souvenir malam ini akan ada 10.000 keping emas antam yang akan diberikan pada para tamu undangan. Seorang host salah satu stasiun TV nasional menyiarkan acara resepsi pernikahan Deki dan Aliza secara live. Mendengar pemberitaan di TV, Bara dan Coki kompak menghentikan makan malam mereka dan pergi ke ruang tamu untuk menyaksikan siaran langsung. Jika Bara ingin melihat Aliza yang sudah mengkhianatinya, maka Coki ingin melihat musuh melalui penglihatan Bara. Bab ke-349, JDMPS 3, itu